Zhao Jiai dan temannya yang lain, yang duduk bersama dengan Hao Ren, juga telah mendengar percakapan di sekitar mereka. Dia membentur Hao Ren dengan tangannya dan berkata, "Ren, kelihatannya kamu cukup populer." Terserah, Hao Ren menaikkan bukunya sebagai perisai dan menurunkan kepalanya di belakang buku itu menghindari untuk dilihat. Hao Ren sekarang dikenal sebagai saingan Huang Sujie dan pacar Suhan, salah satu julukan. Itu akan menyebabkan dirinya berada dalam pusat perhatian. Kita akan menonton pertunjukan yang bagus malam ini. Aku kira Huang Sujie akan memberinya pelajaran yang baik. Percakapan-percakapan itu berlanjut. Huang Sujie adalah pria yang kejam. Dia memanggilmu untuk berkelahi dan menyebarkan berita itu ke semua orang. Duduk di sebelah Hao Ren, Zhao Jiai berkomentar dengan wajah berkerut galak. Abaikan dia. Dia mendambakan perhatian. Hao Ren mengistirahatkan kepalanya di meja dan berkata, untuk alasan yang tidak diketahui, dia merasa lelah dan sangat ingin beristirahat setelah menembus level kedua gulungan konsentrasi jiwa. Dia sedang terburu-buru saat meninggalkan kantor Suhan dan tidak bertanya padanya apakah hal ini adalah reaksi yang biasa. Dibandingkan dengan masalah dengan suku naga, Hao Ren merasa kejadian dengan Huang Sujie adalah masalah yang sepele dan tidak layak perhatiannya. Seperti seorang pria yang memiliki ratusan juta yuan, dia tidak akan peduli jika dia kehilangan 20 yuan di jalan. Suhan dapat dengan mudah menghancurkanku jika aku tidak bekerja keras dalam kultivasi. Itu bahaya yang sebenarnya. Hao Ren mendesah dan mencengkeram kepalanya dalam tangannya. Mereka duduk di baris terakhir yang terletak di sebelah jendela di belakang kelas. Hao Ren mengatur napasnya dan memasuki kembali level kedua dari gulungan konsentrasi jiwa saat dia dengan saksama berusaha mengerti esensi antara surga dan dunia. Esensi alami yang telah bergerak di sekelilingnya sekarang sedang diserap ke dalam tubuhnya, dan bagian-bagian yang tidak dapat diserap seluruhnya dikeluarkan. Proses ini diulangi terus-menerus. Hao Ren menemukan inti sari naga yang telah dia telan mulai bereaksi pada sirkulasi aliran esensi alami. Di bawah aliran esensi alami yang berulang-ulang, inti sari naga secara otomatis mulai menyimpan esensi alami ke dalam anggota tubuh Hao Ren dan bagian lain dari tubuhnya. Inti sari naga memang mengesankan. Hao Ren kagum. Ke-9 titik-titik akupuntur di tubuhnya perlahan-lahan menyerap esensi alam murni, memberikannya kenikmatan yang tidak dapat digambarkan. Bagaimana pria ini jatuh tertidur saat ada masalah yang menunggunya malam ini? Zhao Jiai merasa pasrah saat dia melihat Hao Ren menutup matanya. Au! Hao Ren tiba-tiba berteriak, dan kepalanya tersentak dari meja. Melihat sang dosen dan para mahasiswa yang duduk di depannya semua melihat ke arah barisan belakang, dia buru-buru menurunkan kepalanya dan pura-pura bertindak tidak bersalah. Untungnya, sebagian besar dari mereka tidak tahu siapa yang telah berteriak. Sang guru menghentikan perkuliahannya dan memarahi para mahasiswa tanpa target tertentu. Tanpa menangkap sang pembuat masalah, sang guru harus melanjutkan perkuliahan. Melihat semuanya telah tenang, Zhao Jiai mengulurkan tangan dan menyentuh Hao Ren. Hei, kenapa kau berteriak? Dia bertanya. Aku tidak apa-apa. Hao Ren menggertakkan giginya dan menggoyangkan tangannya pada Zhao Jiai. Beberapa saat yang lalu, ke-9 titik-titik akupuntur di tubuhnya tiba-tiba terasa sakit sekali, seolah-olah seseorang menusuk jarum ke dalam dirinya.
Sekarang seluruh tubuhnya dalam keadaan sakit yang luar biasa sehingga dia merasa sedang dibelah. Melihat Hao Ren berkeringat kesakitan, Zhao Jiai merasa khawatir. "Apa kau baik-baik saja?" dia bertanya. "Aku baik." Hao Ren menahan napasnya dan menekan tinjunya yang terkepal ke meja. Dia merasakan sakit yang luar biasa di setiap inci tulangnya. Sekarang dia tahu bahwa kelesuan dan rasa kantuk beberapa saat yang lalu dan bergulingnya organ-organ dan tulang-tulangnya yang sedang terjadi saat ini semuanya adalah bagian dari proses kultivasi. Sangat menyakitkan. Bahkan kultivasi level kedua gulungan konsentrasi jiwa, yang merupakan teknik dasar kultivasi, sangat menyakitkan. Bisakah aku bertahan di seluruh jalan kultivasi? Hao Ren menggertakkan giginya sementara pikiran-pikiran itu melintasi pikirannya. Rasa sakit itu akhirnya berhenti setelah belasan kali menarik napas dalam-dalam. Hao Ren melihat ke arah kaosnya yang dibasahi keringat dan kemudian berbalik kepada Zhao Jiai, Youo Liren, dan Cha Oronghua yang menatapnya dengan keheranan dan kekhawatiran di mata mereka. "Aku tidak apa-apa sekarang. Aku mengalami kejang," Hao Ren menerangkan. "Ya ampun, itu kejang yang berseni. Seluruh tubuhmu memuntir," Cha Oronghua berkata. Dengan senyuman pahit, Hao Ren menyapu telapak tangan di seluruh wajahnya yang berkeringat, berpikir rasa sakitnya tidak kurang menyakitkan daripada penyiksaan kuno yang kejam. Dia sekarang mengerti mengapa Zhao Yanzi, satu-satunya anak perempuan Raja Naga, sangat lemah dalam hal kultivasi. Satu alasannya adalah dia tidak dapat memfokuskan perhatiannya, dan yang lainnya adalah dia tidak dapat menahan rasa sakitnya. Dia ingat kata-katanya tentang bahaya melakukan kultivasi. Bahaya yang paling sedikit adalah kehilangan anggota tubuh dan bahaya yang terburuk adalah kematian. Meski jalan kultivasi tidak semenakutkan seperti yang Zhao Yanzi gambarkan, resikonya memang tinggi. Kemudian, dia tiba-tiba berpikir tentang Su Han yang juga seorang wanita tetapi telah menjadi master level surgawi saat dia berumur 20-an. Hal itu tidak hanya memerlukan bakat yang tidak biasa tetapi ketabahan yang luar biasa. Di dalam kantornya, Su Han melihat ke arah jam dinding dan bergumam pada dirinya, "Yah, rasa sakitnya seharusnya sudah berlalu." Jika dia tidak dapat menahan kesulitan kecil seperti itu, dia tidak akan pernah berhasil melaluinya di masa depan. Kemudian dia menyingkirkan botol yang berisi pil-pil emas kecil yang dia miliki di tangannya. Dalam auditorium di gedung akademik C, Hao Ren, yang hampir belum lama berada dalam lingkungan kultivasi, tidak mengetahui kenyataan bahwa ada pil-pil yang dapat mengurangi rasa sakit seperti itu. Dia melenturkan badannya dan menemukan setiap sendi di tubuhnya menjadi lebih fleksibel, dan kekuatannya telah mencapai level yang tertinggi. "Apa kau tidak berpikir Hao Ren tiba-tiba menjadi sedikit lebih tinggi?" Youo Liren, yang duduk paling jauh dari Hao Ren, bertanya dengan berbisik pada Cha Oronghua. Cha Oronghua memalingkan kepalanya untuk melihat Hao Ren. Dia tidak berpikir Hao Ren tumbuh semakin tinggi, tetapi percaya keberadaan Hao Ren menjadi berbeda. Kulitnya menjadi lebih halus, matanya lebih terang, dan bahkan rambutnya lebih halus. "Sial, apakah aku sekarang menyukainya?" Cha Oronghua menggigil tidak nyaman. "Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, aku pikir malam ini kau harus." Zhao Jiai berbalik untuk berbicara pada Hao Ren dan berhenti sebentar di tengah-tengah kalimatnya.
Untuk beberapa detik, Zhao Jiai berpikir pria yang duduk di sebelahnya adalah orang lain. Dia melihat kembali dan menyadari pria itu memang Hao Ren. Apakah aku berhalusinasi? Atau Hao Ren mendadak menjadi lebih tampan tiba-tiba? Zhao Jiai bertanya-tanya dan sepenuhnya melupakan apa yang akan dia katakan. Pada saat itu, telepon genggam Hao Ren bergetar. Dia berpikir itu adalah Xie Yujia yang menelepon untuk menanyakan perkelahian malam itu, tetapi saat dia menjawabnya, dia mendengar suara Paman Wang yang khawatir. "Ren, tekanan darah nenekmu tiba-tiba meningkat, dan dia jatuh pingsan." Apa? Hao Ren membeku dan merasa aliran darah mengalir ke kepalanya. Situasi apa? Apa? Hao Ren membeku dan merasa aliran darah mengalir ke kepalanya. Situasi apa? Aku memanggil sebuah ambulan, tetapi ia belum sampai. Paman Wang berkata dengan cemas. "Zhao Jiai, bawakan buku-bukuku ke asrama untukku." Hao Ren berdiri dan bergegas keluar dari kelas. Sang dosen menatap Hao Ren yang bergegas melewatinya dengan ekspresi kosong. Dia baru sangat marah setelah Hao Ren pergi. Mahasiswa zaman sekarang sangat tidak sopan. Mereka begitu kurang ajar, sehingga mereka pikir mereka dapat meninggalkan kelas di tengah pelajaran tanpa memberikan penjelasan kepada pengajarnya, pikirnya. Hao Ren berlari keluar gedung akademik menuju gerbang utama sekolah sambil berbicara melalui telepon. "Paman Wang, jangan panik. Apa kau sudah menelpon rumah sakit yang berada dekat dari pondok dan meminta mereka menjemput nenekku?" "Aku tidak dapat menemukan nomor telepon mereka." Paman Wang terdengar sangat gelisah. Sedikit menyesali Paman Wang yang kebingungan, Hao Ren berlari keluar gerbang utama sekolah dan berusaha memanggil taksi. Karena sekolah itu berada di pinggir kota dan sekarang hampir jam 8 malam, ada banyak taksi di daerah tersebut. Hao Ren berdiri di sana sebentar sebelum melihat beberapa taksi, tetapi semua taksi itu memiliki penumpang di dalamnya. Selama setengah menit dia berusaha memanggil taksi, Hao Ren terus berbicara dengan Paman Wang. Namun, setengah menit ini terasa lebih lama daripada 1 abad. Dia bahkan berpikir untuk melompat ke tengah jalan dan menghentikan mobil secara acak. Sementara dia segelisah seekor semut di oven yang panas, dia berusaha menenangkan Paman Wang melalui telepon. Di tengah kecemasannya, dia melihat sebuah mobil merah melintas dan tiba-tiba teringat pemandangan menawan dari Zhao Hongyu dalam mobil Ferrari merahnya. Zhao Hongyu. Hao Ren tiba-tiba terpikirkan sebuah ide. "Paman Wang, aku sekarang akan menutup teleponnya dulu karena aku perlu meminta pertolongan. Hubungiku kalau situasinya berubah." Hao Ren mengakhiri panggilan itu dan mencari-cari melalui daftar kontaknya. Setelah menemukan nomor Zhao Hongyu, dia menghubunginya. Saat Hao Ren menemani Zhao Yanzi naik ke atas gunung saat perjalanan akhir pekan, Zhao Hongyu memberinya nomor teleponnya kalau ada keadaan darurat. Dia belum menggunakannya sampai sekarang. Biasanya, dia tidak akan mengganggu orang tua Zi. Karena situasinya mendesak dan orang tuanya masih di luar negeri, satu-satunya orang yang bisa Hao Ren pikirkan sekarang hanyalah orang tua Zhao Yanzi. Telepon berbunyi 6 kali, dan tidak seorang pun menjawab. Hao Ren begitu gelisah sehingga telapak tangannya yang menggenggam telepon mulai berkeringat. "Halo," telepon itu tiba-tiba dijawab,
dan suara lembut Zhao Hongyu datang melalui telepon. "Bibi, ini aku." Hao Ren berteriak mendesak. "Oh, ini kau, Ren. Kenapa kau tidak datang ke sini dan membimbing Zi hari ini? Aku baru saja hendak menelponmu untuk menanyakan hal itu," kata Zhao Hongyu. "Aku ada kelas malam ini, dan aku membolos kelas untuk membimbing Zi minggu lalu." Hao Ren menjelaskan dalam pikirannya. Saat ini, dia tidak memiliki waktu untuk menjelaskannya hal ini pada Zhao Hongyu malam ini. Dia berkata dengan mendesak, "Nenekku." Dia. Untuk alasan yang tidak jelas, Hao Ren begitu tergerak mendengar suara Zhao Hongyu sehingga dia tersendat. "Apa yang terjadi?" "Jangan panik, tenanglah." Merasakan kecemasan dalam suara Hao Ren melalui telepon, Zhao Hongyu menjadi khawatir. "Nenekku pingsan karena tekanan darah tinggi, dan dia perlu dibawa ke rumah sakit. Namun, Paman Wang, orang yang merawat nenekku tidak bisa mengemudi." Hao Ren menghela nafas dan menjernihkan kepalanya sebelum menjelaskan situasinya. "Berikan alamatnya, dan aku akan ke sana sekarang," Zhao Hongyu berkata dengan segera. Resor laut biru dan pasir emas di pinggiran selatan kota Lautan Timur. Nomor pondoknya 16. Pondok itu adalah pondok ke-6 di sebelah kanan setelah kau memasuki pintu selatan, kata Hao Ren. Jantungnya menempel di tenggorokannya, dan tangannya yang menggenggam telepon bergetar hebat. "Baiklah. Aku akan segera ke sana. Kita akan saling berhubungan." Zhao Hongyu menutup teleponnya dan kelihatannya dia sudah berlari menuju garasi. Menurunkan telepon dari telinganya, Hao Ren berdiri di gerbang utama sekolah, tidak tahu harus melakukan apa selanjutnya. Jalan di depan sudah gelap dan mobil-mobil melaju melewatinya bersinar dalam kegelapan. "Des!" Telepon genggamnya bergetar. Hao Ren segera menjawabnya dan mendengar suara berat Zhao Guang. "Apa kau di sekolah? Aku dalam perjalanan dan akan menjemputmu di gerbang sekitar 10 menit. Hao Ren berkata, "Baik," dan panggilan telepon berakhir. Dia berdiri di tempat kosong di depan gerbang utama, merasakan angin dingin menembus kaosnya. Selap, selap. Di bawah kuatnya angin malam, spanduk besar yang digantungkan di atas gerbang menari dengan suara hentakan yang keras. Hao Ren menengokkan kepalanya dan melihat ke arah spanduk dengan kebencian muncul dengan tiba-tiba. Cik! Sebuah Chevrolet hitam berhenti di depan Hao Ren. Zhao Guang menjulurkan mukanya dari jendela dan berkata, "Masuklah ke dalam mobil, kita bisa menunggu beritanya di rumah." Sambil mengangguk dengan kaku, Hao Ren masuk ke dalam mobil dan menemukan Zhao Yanzi juga ada di sana. Zhao Yanzi melihat Hao Ren dengan prihatin dan simpati. Kelihatannya dia mengkhawatirkan Hao Ren dan datang bersama ayahnya untuk menjemput Hao Ren. Dengan mantap, Zhao Guang menyalakan mobil dan melaju menuju rumah mereka. Perjalanan dari rumah mereka menuju Universitas Lautan Timur bukanlah perjalanan yang panjang. Berwajah pucat, Hao Ren duduk di mobil dan berpikir sebentar sebelum bertanya kepada Zhao Guang. "Bagaimana bibi pergi ke sana?" Dia menyetir mobil, Zhao Guang menjawab. Hao Ren sedikit kecewa karena dia berharap Zhao Hongyu menggunakan kekuatan supernya dan terbang ke sana. Seolah-olah dia membaca pikiran Hao Ren, Zhao Guang melanjutkan, "Jangan khawatir.
Tidak memerlukan waktu yang lebih lama bagi bibimu untuk mengemudi ke sana daripada terbang. Kita memiliki banyak batasan terbang. Jika dia bertemu dengan seorang pengawas, banyak waktu terbuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selain itu, jika dia terbang ke sana, dia tidak bisa membawa nenekmu ke rumah sakit. Benar, Hao-Ren mengangguk karena dia merasa berhutang budi atas bantuan Zhao Yanzi dan keluarganya. Dia hanya berharap neneknya baik-baik saja. Memerlukan waktu 12 menit berkendara dari Universitas Lautan Timur ke rumah Zhao Yanzi. Zhao Guang memarkirkan mobilnya dan membawa Hao-Ren dan Zhao Yanzi masuk ke dalam rumah. Keadaan yang nyaman dan akrab sedikit menenangkan saraf Hao-Ren yang gelisah. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelpon ke rumah lagi. Paman Wang menjawab panggilan itu, dan Hao-Ren segera bertanya tentang neneknya. Seorang wanita baru saja tiba dan mengaku temanmu. Dia memberikan pertolongan pertama pada nenekmu dan membawanya ke dalam mobil. Dia pergi kurang dari 1 menit yang lalu, dan aku terlalu cemas sehingga aku lupa menanyakan namanya. Paman Wang memberitahunya melalui telepon. Yah, Paman Wang, meskipun pintar memasak, bukan orang yang bisa diandalkan saat terjadi keadaan darurat. Hao-Ren menyesali kecerobohan Paman Wang dalam pikirannya ketika dia menghiburnya melalui telepon dan menutupnya. Paman Wang panik saat nenek Hao-Ren jatuh sakit. Dia tidak dapat menemukan nomor telepon rumah sakit dan tidak tahu bagaimana menangani krisis. Dia bahkan membutuhkan Hao-Ren, yang berada jauh di sekolah, untuk memberinya petunjuk, dan dia bahkan tidak menanyakan nama orang asing itu sebelum membiarkan orang asing itu membawa nenek Hao-Ren pergi. Hao-Ren semakin lama semakin gelisah saat memikirkan hal ini. Dia pikir sangat tidak aman membiarkan Paman Wang melanjutkan merawat neneknya sendirian, dan dia memarahi dirinya sendiri karena tidak mampu menolong neneknya saat dia dalam bahaya. Mengerutkan dahinya, dia melihat ke arah jam, berpikir cukup cepat bagi Zhao Hongyu untuk sampai ke pondok di tepi pantai hanya dalam waktu 20 menit. Zhao Guang dan Zhao Yanzi duduk bersama dengan Hao-Ren di ruang tamu daripada mengurus urusan mereka sendiri. Sekitar 20 menit kemudian, telepon di ruang tamu tiba-tiba berbunyi. Zhao Guang mengangkat telepon itu dan mendengarkan. Dia berbalik ke arah Hao-Ren dan berkata, Hongyu telah membawa nenekmu ke rumah sakit timur di kota, dan dia sedang dirawat. Dokter mengatakan dia akan baik-baik saja.